Jadi Nabi katakan jangan kalian sholat asar hatta sehingga kalian sampai ke Bani Quraidah, sampai ke Bani Quraidah. Ada nama kampung Bani Quraidah. Nah, oke, selesai, sahabat ini pun pulang. Namun dalam prakteknya belum lagi nyampe ke daerah yang disebut dengan Bani Quraidah tadi, asar sudah masuk asar. Sahabat sebagian sholat asar, berarti kan tak sesuai dengan cakap Nabi, sholat asar aja. Sebagian yang lain baru nyampe di Bani Quraidah baru sholat asar. Ini riwayatnya ada dua nih. Ada yang mengatakan pada waktu asar itu sudah masuk panjang, berarti sholat nggak di awal waktu. Bahkan ada yang mengatakan sholat asar itu sudah maghrib, di waktu maghrib, karena ingin ikut apa kata Nabi, jadi sholat asarnya di Bani Quraidah. Kita bukan mau masuk maghrib atau tidak yang jadi inti pembicaraan kita. Artinya sahabat berbeda pendapat di sini. Lalu ketika mereka menghadap kepada Rasul, mereka katakanlah ceritanya. Oh, ini orang ini tidak sesuai dengan cakap engkau ya Rasulullah. Kata engkau kan sholat asar di Bani Quraidah. Ini orang ini belum lagi nyampe Bani Quraidah sudah sholat asar. Terus yang lainnya pula berkata, ini orang ini ya Rasulullah sholat asar dah panjang, padahal waktunya sejatinya di awal waktu, tapi orang ini asar yang dari ujung-ujung, bahkan mengatakan ya udah masuk maghrib. Lalu Nabi berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Allah kepada kita itu selalu menawarkan beberapa pilihan. Jadi agama kita ini tidak saklek, sehingga dalam pelaksanaannya itu seolah Allah ingin memberikan pemahaman kepada kita bahwa ada alternatif dalam upaya kita mendekatkan diri kepada-Nya. Misalnya begini, sejatinya sholat itu berdiri, tetapi ada pilihan. Kalau nggak mampu berdiri, ya udah duduk aja. Kalau nggak mampu duduk, ya udah berbalik. Jadi ada pilihan. Kita diperintahkan berpuasa. Bila mampu, jika tak mampu, ya udah kalian bayar fidyah. Kalau nggak mampu juga, ya udah kalian boleh qadha. Jadi ada alternatif. Ya kan? Ada alternatif. Kalian bayar qadha kalau mampu, kalau enggak ya udah bayar fidyah. Ini beberapa alternatif yang ditawarkan oleh Allah. Terus orang yang mampu, ya, man istata'a ilaihi sabila, diperintah untuk pergi haji. Kalau tidak mampu, ya udah nggak pergi haji nggak apa-apa. Sehingga dalam beberapa riwayat disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa dari Jumat ke Jumat itu hajinya orang yang beriman. Karena itu orang yang nggak mampu nggak apa-apa, tidak bisa berkecil hati. Jumat, sholat Jumat, ini bapak-bapak sholat Jumat itu fadilahnya seperti pergi haji. Kita hari ini sekarang nih, siapa yang datang sholat subuh berjamaah, kemudian summa yaqudu, kemudian duduk hatta yatlu syam, sampai dia duduk berzikir mengingat Allah, sampailah terbit matahari. Tulisan situ sampai surutnya 6.18, nanti kita bertahan sebentar sampai 6.33. Ini kajian kita akan sampai 6.33. Tuh insyaallah situ. Makanya Bapak Ibu bertahanlah sampai 6 pukul 3.33. Yang anak tengantuk lah dulu sampai 6.33, kan? Lalu kita sholat 2 rakaat. Apa yang didapat? Kal haji wal umrah, seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah.
tamah, sempurna. Artinya ini bukan ecek-ecek, ya kan? Ya, ini alternatif yang Allah tawarkan. Berangkat dari syariat ini, maka para ulama itu selalu dalam berfatwa itu kadang ada apa namanya? Ada tandingan selalu, ada hal yang berbeda. Selalu ada pilihan. Nabi pun ya begitu. Suatu ketika Nabi berbicara kepada para sahabat. Ini dalam sebuah riwayat dikatakan selesai perang Khaybar. Selesai perang Khaybar, para sahabat akan balik. Terus kata Nabi kepada para sahabat yang akan balik ini sebagai di perang ini, la tusalli al-asr ahad. Jangan ada di antara kalian, kata Nabi, yang sholat asar. Jadi Nabi katakan jangan kalian sholat asar hatta sehingga kalian sampai ke Bani Quraidah, Ada nama kampung Bani Quraidah. Oke, selesai, sahabat ini pun pulang. Namun dalam prakteknya belum lagi nyampe ke daerah yang disebut dengan Bani Quraidah tadi, asar sudah masuk asar. Sahabat sebagian sholat asar, berarti kan tak sesuai dengan cakap Nabi, sholat asar aja. Sebagian yang lain baru nyampe di Bani Quraidah baru sholat asar. Ini riwayatnya ada dua nih. Ada yang mengatakan pada waktu asar itu sudah masuk panjang, berarti sholat nggak di awal waktu. Bahkan ada yang mengatakan sholat asar itu sudah maghrib, di waktu maghrib, karena ingin ikut apa kata Nabi, jadi sholat asarnya di Bani Quraidah. Kita bukan mau masuk maghrib atau tidak yang jadi inti pembicaraan kita. Artinya sahabat berbeda pendapat di sini. Lalu ketika mereka menghadap kepada Rasul, mereka katakanlah ceritanya. Oh, ini orang ini tidak sesuai dengan cakap engkau ya Rasulullah. Kata engkau kan sholat asar di Bani Quraidah. Ini orang ini belum lagi nyampe Bani Quraidah sudah sholat asar. Terus yang lainnya pula berkata, ini orang ini ya Rasulullah sholat asar dah panjang, padahal waktunya sejatinya di awal waktu, tapi orang ini asarnya dari ujung-ujung, bahkan mengatakan ya udah masuk maghrib. Lalu Nabi berkata, Nabi tidak menyalahkan kedua-duanya, atau Nabi tidak menyalahkan salah satu di antara keduanya. Mana yang betul? Nabi tidak menyalahkan kedua-duanya, atau Nabi tidak menyalahkan salah satu di antara keduanya. Mana yang betul? Memang bahasa Indonesia ada pilihan. Jadi ada pilihan. Ya terserah nanti Bapak Ibu paham. Nabi tak ada salah keduanya. Kedua-duanya tak ada salah. Berarti Nabi ingin ngomong mana-mana aja. Dia bilang gitu kan. Betul, kedua-duanya betul. Selalu ada pilihan. Kata Imam Syafi'i, tanah yang sudah diwakaf, tanah wakaf itu nggak boleh dijual. Kata Imam Hanafi boleh. Gimana tuh? Selalu ada pilihan. Sehingga ada suatu ketika, secara umum kita ini bermazhab Syafi'i, tanah wakaf nggak boleh dijual. Itu memang yang berlaku di negeri kita. Tapi ada sesuatu keadaan terjadi muskil, ada kesulitan. Bagaimana kesulitannya? Saya mewakafkan sebidang tanah kepada, taruhlah kita sebut Pak Fulan. Pak Fulan ini pengelola tanah wakaf. Terus Pak Fulan ini tentu kita sebutlah mengelola lembaga pendidikan lah apa.
Akhirnya Pak Fulan ini bangkrut. Ya, namanya usaha bisa naik, bisa bangkrut. Tak ada lagi aset yang bisa menyelamatkan kecuali menjual tanah wakaf. Nah, kok benar jual? Terus ada orang mau beli, orang Islam mau beli, tetapi terhalang oleh keadaan. Ini tanah wakaf, nggak boleh dibeli karena nggak boleh dijual. Tapi ada masalah, Pak Fulan ini tetap juga mau jual. Salah kerja dia, tapi tetap juga mau jual. Yang mau belinya orang non misalnya. Orang non mana dia tahu, yang penting dapat tanah, kan? Penting tanah itu dapat. Orang itu tak tahu, dia tak sama hukum dengan kita. Nah, gimana sekarang? Maka pendapat Hanafi dipakai gitu kayak daripada dijual ke non, baik dijual ke. Selalu ada alternatif. Nanti kalau dijual ke non, aset pendidikan yang begitu berpindah tangan. Jadi memang selalu saja ada alternatif. Alat bersuci oleh fikih Syafi'i itu air, tanah. Tapi oleh Hanafi menambahkan api. Jadi api alat bersuci. Untuk apa pula api ya? Tapi itu ada jawabannya. Misalnya gini, ini batu bata yang menjadi rangka bangunan kita ini bisa jadi ketika dulu dibuat, entah di berak kucing, di berak anjing juga. Berarti kan tidak suci lah. Pasir-pasir yang dikocok-kocok untuk mengaduk sini. Pernah tak jumpa kucing? Sorry. Kayak gitu ya. Tapi karena dia sudah mengalami sebuah proses pembakaran seperti bata tadi, maka dia sudah suci. Jadi terpakai juga pendapat Hanafi ini rupanya. Tapi jangan Bapak Ibu jadikan untuk berwudu. Nah itu aja. Kan alat bersuci untuk membersihkan diri. Untuk membersihkan diri ya pakai tanah boleh, tayamum mana? Pakai air. Nanti tak ada tanah, tak ada air, ambil api. Jadi memang ada apa namanya? Ada momennya, memang ada momentumnya. Ya kan? Jadi selalu ada pilihan-pilihan. Sehingga agama ini terasa memang tidak saklek. Pilihan-pilihan ini ditawarkan.